Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA secara online. Anak-anak kita masuk di bab 2 ya sekarang, yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Harap disimak penjelasan di dalam PowerPoint ini karena tugas-tugasnya juga ada di dalam PowerPoint ini. Nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan di buku atau di kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya. Oke? Nah, tumbuhan itu berkembang biak secara generatif atau aseksual yang pertama. Cirinya ada peleburan sperma dan ovum. Seperti anak-anak ketahui ya, sperma itu sel kelamin jantan, kalau ovum itu sel kelamin betina. Nah, kalau vegetatif, reproduksi secara vegetatif atau aseksual itu tanpa adanya peleburan sperma dan ovum. Jadi mereka biasanya memanfaatkan bagian tubuhnya, yaitu akar, batang, atau daun. Ini yang dijadikan alat reproduksi kalau reproduksi vegetatif. Kemudian ada campur tangan manusia kadang-kadang. Nah, gitu ya anak-anak, itu bedanya ya. Kalau generatif atau seksual ada peleburan sperma dan ovum, kalau vegetatif tidak ada. Jadi menggunakan bagian tubuhnya dan ada campur tangan manusia. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif diawali dengan adanya penyerbukan ya. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini nanti kalau anak-anak misalnya lupa serbuk sari itu ada di mana, putik itu ada di mana, coba cari informasi dari internet atau dari buku ya. Bagian-bagian bunga gitu ya, bagian-bagian bunga. Coba dilihat-lihat lagi. Tapi semoga anak-anak nggak lupa ya. Nah, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama nih, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini kalau serbuk sari itu berasal dari bunga itu sendiri dan jatuh di kepala putik di bunga itu sendiri juga, gitu ya. Jadi terjadi dalam satu bunga ini penyerbukan sendiri ini. Kalau penyerbukan tetangga, nah ini di dalam satu pohon ada 2 bunga. Nah, bunga serbuk sari bunga yang satu jatuh di kepala putik bunga yang lain tapi masih satu pohon. Nah, ini penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, ini beda pohon, tapi masih sama jenisnya, spesiesnya masih sama. Jadi serbuk sari dari bunga yang satu di pohon yang satu jatuh di kepala putik bunga yang lain di pohon yang lain tapi masih satu spesies gitu anak-anak ya. Nah, kalau yang penyerbukan bastar ini, beda spesies gitu anak-anak ya, beda spesies. Jadi serbuk sari bunga A dari jenis A jatuh ke kepala putik bunga B dari jenis tanaman B gitu. Nah, itu ada 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Sekarang macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, Ada penyerbukan oleh angin nih. Istilahnya anemogami ya. Ada penyerbukan oleh hewan, istilahnya zoidiogami. Ini biasanya oleh hewan ini enggak semua hewan yang bisa membantu penyerbukan ya. Contohnya serangga, kupu-kupu ini atau lalat. Kemudian kelelawar ya. Kemudian siput gitu. Nah, ini itu macam-macam hewan yang bisa membantu penyerbukan. Kemudian penyerbukan dibantu oleh manusia. Istilahnya adalah antropogami. Kemudian penyerbukan dibantu oleh air. Istilahnya adalah hidrogami. Nah, coba diperhatikan anak-anak, ini tugas yang pertama, yaitu carilah informasi bagaimanakah ciri-ciri dari serbuk sari atau bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Paham ya? Nah, kamu cari informasi dari internet atau dari buku-buku yang kamu punya ya. Ciri-ciri serbuk sari atau bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin tuh bagaimana ciri-cirinya, dibantu oleh hewan tuh cirinya bagaimana, dibantu oleh air, dibantu oleh manusia cirinya bagaimana gitu ya. Nah, ini tugas yang pertama. Kamu tulis di buku atau di kertas, sebaiknya di buku, nanti biar bisa dibawa kembali ke pondok, kembali ke sekolah.
Nah, nanti bisa difoto, dikirimkan ke WA saya. Oke, jelas ya? Ini sekarang saya ke next. Nah, tadi yang pertama pada proses reproduksi generatif itu proses penyerbukan, yakni menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini proses yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Jadi tumbuhan itu kan ada 2 kelompok ya, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, itu berbiji terbuka itu yang tidak ada buahnya, tidak punya buah. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup ini bijinya tertutup oleh daging buah dan ada bunganya, biasanya cirinya ada bunganya. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup itu pembuahannya atau fertilisasinya terjadi secara ganda, jadi 2 kali. Anak-anak coba simak video berikut ini ya. Nah, ini anak-anak. Nah, kalau pada bunga ya, mana benang sari, mana putiknya. Nah, ini benang sarinya ini. Yang saya tunjuk ini benang sari, ya. Di sini ada serbuk sari. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah putiknya. Ini adalah putik, nanti serbuk sari jatuh di kepala putik sini. Kemudian akan terjadi proses perkembangan pertumbuhan supaya serbuk sari yang isinya adalah sel kelamin jantan itu bisa sampai di sel kelamin betina yang ada di bakal biji, ya. Kita lanjut nonton. And the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive. Nah, ini kalau pada manusia ini namanya ovarium ya. Ini juga kita sebut ovari, yaitu bakal buah. Di dalam bakal buah ada yang namanya ovul. Nah, jadi ovari pada tumbuhan itu juga punya, ovari itu bakal buah, di dalam ovari ada ovul, ovul itu bakal biji. Nah, ini perkembangan yang terjadi di dalam bakal biji. Cell known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of. Nah, ini yang warnanya merah ini adalah ovumnya. Ini adalah sel kelamin betinanya. Kemudian yang 2 di samping-samping ini namanya sel sinergid. Sel sinergid. Kemudian 3 yang ada di sisi yang berlawanan ya dengan pintu masuknya ovul ini adalah sel antipoda. Sel antipoda. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain Nah, itu contains serbuk 2 sarinya ya. a cell Serbuk named sarinya banyak chrysalis banget. makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm Nah, cell, di or dalam solicitor, serbuk sari is known ada as the 2 inti. decorative cell. To Nah, reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. nah, ini membentuk buluh serbuk. Ini pembentukan buluh serbuk. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms Nah, a jadi long inti structure vegetatif in the tadi style and into the maunya. ovary. Nah, The generative cell travels behind the oke, tube cell bentar ya. nucleus. Belum selesai.
Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid Nah, cell. ini ya. This Jadi yang unusual triploid cell inti sel sperma yang satu dia membuahi ovum menjadi zigot. Kemudian inti sel sperma yang satunya lagi, inti generatif yang kedua itu membuahi ini inti yang ada di tengah ini untuk menjadi endosperm nanti, ya, menjadi endosperm itu cadangan makanan untuk tumbuhan ini. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, Jadi yang and mengalami geophytes fertilisasi ganda species ini have hanya this double tumbuhan berbiji fertilization feature. tertutup ya. Kalau tumbuhan berbiji terbuka, contohnya pinus, itu tidak mengalami fertilisasi ganda. Lumut, paku-pakuan itu juga tidak mengalami. Itu. Nah, ini tugasnya anak-anak. Tugas yang kedua yaitu membuat skema atau diagram tentang pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan. Kalau dari video tadi tidak jelas, anak-anak bisa cari dari sumber lain. Oke? Nah, tadi kita sudah bahas reproduksi generatif ya. Reproduksi generatif itu adanya peleburan sperma dan ovum ya. Prosesnya tadi didahului oleh penyerbukan dulu baru pembuahan. Nah, sekarang kita bicara tentang reproduksi vegetatif atau aseksual yang alami. Nah, yang alami ini yang pertama tunas. Ya, udah tahu ya, tunas contohnya pada pohon pisang, pohon bambu, lidah buaya. Nah, kemudian yang kedua akar tinggal atau rizoma. Ini biasanya bangsa jahe, lengkuas, temulawak, kunyit gitu. Bangsa itu contoh tumbuhan yang menggunakan akar tinggal atau rizoma sebagai reproduksi vegetatifnya. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini ada pada kentang, umbi akar, ya, wortel, bengkoang, singkong, bunga dahlia, umbi lapis, bawang, pada bawang, anak-anak udah tahu ya. Kemudian geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, ini contohnya stroberi, pegagan ini. Nah, anak-anak, ini reproduksi vegetatif atau aseksual yang buatan. Nah, yang buatan ini tentunya ada campur tangan manusia ya. Nah, di sini ada mencangkok, okulasi atau menempel, menyambung, dan stek batang serta merunduk. Nah, tugasnya anak-anak yang ketiga adalah membuat skema atau langkah-langkah tentang mencangkok, stek, okulasi, menyambung, dan merunduk. Dibuat skemanya ya, di panah-panah gitu. Serta contoh tumbuhannya. Contoh tumbuhannya apa? Yang mencangkok itu tumbuhannya apa yang bisa dicangkok, stek, tumbuhannya contohnya apa gitu ya. Oke. Nah, metagenesis tumbuhan paku dan lumut. Jadi tumbuhan paku dan lumut ini termasuk bangsa tumbuhan, bangsa plante, kingdom plante ya. Nah, metagenesis itu artinya pergiliran keturunan anak-anak, pergiliran keturunan. Di sini ada keturunan generatif dan ada keturunan vegetatif gitu. Jadi mengalami 2 siklus ya. Siklus generatif adanya peleburan sperma dan ovum, dan vegetatif tidak ada. Nah, kita simak ya. Nah, itu tadi ketika spora dari sporangiumnya jatuh ke lingkungan yang baik, kemudian dia bisa berkecambah, spora berkecambah.
Nah, tumbuh lumut baru. Nah, lumut baru di sini dia berperan, ada yang jadi lumut jantan, ada lumut betina. Nah, di sini, lumut jantan itu bisa menghasilkan sel kelamin jantan ya, dia punya organ kelamin jantan yang disebut antridium. Lumut betina punya organ kelamin betina yang menghasilkan sel kelamin betina yaitu ovum, namanya archegonium ya. Jadi organ kelamin jantan itu namanya antheridium, nanti menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum ya. Nah, di sini kok ada kata-kata gametofit, apa nih artinya? Gametofit itu adalah istilah yang menunjukkan tumbuhan yang menghasilkan gamet. Gamet itu sel kelamin ya. Jadi tumbuhan yang bisa menghasilkan sel kelamin itu disebut gametofit. Di sini pada tumbuhan lumut, gametofitnya itu ya tumbuhan lumut itu sendiri. Ya, tumbuhan lumut itu sendiri disebut gametofit. Ini antheridium, spermanya keluar menuju archegonium. Archegonium itu gametofit betina ya. Nah, ini spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum, kemudian membuahi ovum. Nah, proses fertilisasi terjadi di sini. Nah, fertilisasi menghasilkan zigot yang kromosomnya adalah diploid, ini 2N, kemudian zigotnya tumbuh. Zigotnya akan tumbuh masih pada tubuhnya gametofit ya, masih pada tubuhnya gametofit betina. Nah, ini skemanya. Zigot berkembang menjadi embrio, kemudian embrio ini berkembang, ini ada sporofitnya. Nah, sporofitnya itu adalah sporangium ya. Sporangium itu ini struktur yang ada di atasnya lumut yang warna hijau ini. Di sini ada sporangium yang isinya adalah spora. Nah, itu adalah hasil dari fertilisasi tadi itu. Nah, jadi mana sporofitnya? Sporofitnya adalah sporangium ini. Kalau pada tumbuhan lumut yang kita sebut sporofit, sporofit itu tumbuhan atau bagian tumbuhan yang bisa menghasilkan spora, itu adalah sporangiumnya ini. Di dalam sporangium atau kotak spora ini ada sporanya. Ya, nanti kalau sporanya sudah matang, dia kena angin, sporanya akan lepas, jatuh lagi, tumbuh lagi. Nah, terjadi siklus berikutnya. Seperti itu metagenesis tumbuhan lumut ya. Sekarang kita lihat metagenesis tumbuhan paku. Semoga anak-anak tahu ya. Oh, ini tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut sporofit dewasa. Karena pada daun tumbuhan paku ini ada spermanya, ada sporanya di sini. Ada sporanya. Nah, di balik daunnya ini ada yang namanya sorus. Sorus itu kumpulan kotak spora. Kotak sporanya kalau sudah matang dia akan pecah, spora keluar menjadi struktur yang namanya protalium. Struktur yang namanya protalium. Nah, protalium ini protalium ini ya, dia merupakan gametofit. Apa tadi gametofit? Gametofit adalah bagian tumbuhan yang bisa menghasilkan gamet. Nah, gamet itu sel kelamin. Sel kelamin ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Gitu. Nah, jadi gametofitnya itu berupa seperti ini. Jaringan yang belum punya akar, batang, dan daun sejati seperti ini gametofitnya, tapi sudah bisa menghasilkan sel kelamin. Itu kalau pada tumbuhan paku. Ya. Kalau pada lumut tadi kan gametofitnya itu lumut dewasa ya, lumut dewasa. Kalau ini masih berupa protalium.
masih berupa protalium. Protalium ini adalah sebuah jaringan yang belum punya akar, batang, dan daun sejati, tapi sudah bisa menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sudah ada sperma dan ovum ya, kemudian terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, tumbuhan paku dewasa ini yang disebut sporofit karena menghasilkan spora ya. Nah, spora kalau sudah berkembang, sudah siap untuk tumbuh, dia akan keluar dari kotak sporanya, kemudian lepas mencari lingkungan yang baik untuk tumbuh. Nah, tumbuh lagi menjadi protalium. Nah, seperti itu siklusnya terjadi lagi. Itu ya anak-anak. Nah, bedanya dengan lumut tadi apa? Ada beberapa perbedaan ya dengan metagenesis lumut tadi. Nah, di sini anak-anak, kalau pada tumbuhan paku ya, gametofit ini kalau sudah menjalankan tugasnya, maka dia sudah tidak ada lagi gitu. Dia tidak melanjutkan proses tumbuh dan berkembangnya. Karena tumbuh dan berkembangnya yang menjalankan tumbuh dan berkembang ini, zigot ini menjadi sporofit dewasa. Ini bukan saprofit ya. Tulisannya di sini salah, ini bukan saprofit tapi sporofit dewasa. Itu. Kalau pada tumbuhan paku tadi ya, yang di atas tadi ya, saya mana tak carikan lagi. Nah, kalau pada tumbuhan lumut, kalau pada tumbuhan lumut, sporofitnya kan ini yang ada di bagian atas ini. Ini kalau dia spora sudah keluar, nah ini yang mati. Ini yang mati. Jadi kalau pada tumbuhan lumut, sporofitnya tidak hidup lama. Kalau pada tumbuhan paku, gametofitnya yang tidak hidup lama. Gitu anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini tugasnya yang keempat, yaitu melengkapi tabel perbedaan metagenesis tumbuhan paku dan lumut berikut ini. Ini tabelnya silahkan disalin, kemudian diisi. Kalau pada tumbuhan lumut, spora berkembang menjadi apa? Pada tumbuhan paku, spora berkembang menjadi apa? Nah, gametofitnya berupa apa kalau pada tumbuhan lumut? Pada tumbuhan paku, gametofitnya berupa apa? Kalau pada tumbuhan lumut, sporofitnya berupa apa? Kalau pada tumbuhan paku, sporofitnya berupa apa? Gitu. Nah, fase dominan ini pada tumbuhan lumut yang dominan itu gametofit atau sporofit. Nah, kalau pada tumbuhan paku yang dominan gametofit atau sporofit gitu ya. Ini diisi. Oke. Sekarang reproduksi pada hewan sama dengan tumbuhan. Jadi reproduksi pada hewan juga terjadi secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Kalau generatif atau seksual itu cirinya tadi ya, ada peleburan sperma dan ovum. Nah, di sini ada 3 cara kalau pada generatif itu. Vivipar melahirkan, ovipar bertelur, atau ovovivipar. Jadi bertelur dan melahirkan gitu ya. Kemudian kalau secara vegetatif atau aseksual, ini di sini dicontohkan 3 cara juga yang saya bahas. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain. Nanti anak-anak bisa cari informasinya sendiri ya di sumber yang lain. Secara aseksual ini contohnya fragmentasi, membelah diri, dan tunas. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak seksualnya secara ovipar atau bertelur nih. Kemudian secara vivipar atau melahirkan. Nah, ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuhnya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, kalau tunas ini contohnya pada hewan hidra. Hewan hidra ini biasanya hidupnya di laut ya, di perairan. Ini dia tunas. Jadi menghasilkan tunasnya jatuh pada substrat yang baik untuk hidup, maka dia mampu hidup lagi, tumbuh menjadi individu baru. Kemudian kalau fragmentasi contohnya pada cacing planaria. Nah, cacing planaria ini kalau tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian-bagian itu bisa tumbuh lagi menjadi individu baru. Itu planaria. Kalau membelah diri, contohnya adalah amoeba. Nah, amoeba ini ya, awalnya
hanya 1 sel, kemudian dia membelah diri menjadi 2 sel, dan seterusnya. Bakteri juga bisa membelah diri. Nah, sekian anak-anak. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bisa difahami materi dari Miss Dwi. Tugasnya difoto dikirimkan pribadi ke WA saya ya. Kalau misalnya anak-anak kurang jelas dengan materi tadi, bisa mencari sumber yang lain atau bisa bertanya langsung melalui WA. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, selalu semangat, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.